Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila mudhabdhabina baina dzalik la ilaha illa wa la ilaha ula wa may yudlilillahu falan tajida lahu sabila. Shadaqallahul azim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pagi ini masih dibangunkan dari tidurnya, organ tubuh kita masih bisa digerakkan sehingga mampu melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju masjid ini dalam rangka niat dan motivasi yang sama, yakni melaksanakan sholat fardu subuh secara berjamaah. Salawat salam wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan terkata Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan Allah, adapun kultum kita pagi ini berdasarkan firman Allah surat An-Nisa ayat 142. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal munafiqin, sesungguhnya orang-orang munafik itu yukhadi'un Allah, mereka hendak menipu Allah, wa huwa khadi'uhum, dan dialah yang menipunya. Wa idza qamu ila shalah, dan apabila mereka hendak melakukan salat, qamu kusala, mereka melakukannya dengan bermalas-malas. Yura'unan nas wa la yadhkurunallaha illa qalila, mereka melakukan perbuatan riya, memperlihatkan amal mereka kepada manusia. Wa la yadhkurunallaha illa qalila, dan mereka tidak mengingat Allah kecuali hanya sedikit. Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan Allah, kita bersyukur pagi ini terhindar dari sifat orang munafik. Karena dalam hadis disampaikan Rasulullah, asqalus sholati 'alal munafiqin sholatul isya wa sholatul fajr. Melakukan ibadah sholat yang paling berat bagi orang munafik yaitu sholat subuh dan sholat isya. Alhamdulillah pagi ini kita bangun dari tidurnya langsung melakukan ibadah sholat fardu subuh secara berjamaah. Kalau kata Pak Ketua tadi, pagi ini banyak orang Ustaz, banyak yang menunggu untuk tausiah. Nah kalau kita tengok tadi memang sudah mulai ramai masjid kita ini. Sudah 4 saf yang laki-laki. Mahasiswa sudah mulai ramai. Jadi untuk itu di masjid kita ini kan rata-rata penghuninya 50% mahasiswa. Kalau pribumi paling 1 saf. Kalau sudah libur mahasiswa UNB, nah ini sudah berkurang jamaahnya. Kalau ibu-ibu tidak ada yang mahasiswinya ya. Mahasiswi yang sudah tua-tua nampaknya. Tapi kalau bapak-bapak ini banyak juga mahasiswa, karena memang mereka ada semacam di mesnya itu untuk program subuh berjamaah bagi yang mahasiswa. Apapun itu semuanya kita ingin menyampaikan bahwa bersyukur pada Allah, karena penjelasan tadi salah satu ya, sifat orang munafik itu kalau mau sholat dia bermalas-malas, malas. Jadi disampaikan oleh Imam Ghazali,
Ketika ditanya oleh muridnya, apa yang paling ringan? Kata Imam Ghazali kepada muridnya, jawab muridnya adalah yang paling ringan kapas. Kapas memang ringan. Pak Ibu, benar kata Imam Ghazali, tapi sesungguhnya yang paling ringan itu adalah meninggalkan sholat. Nah, meninggalkan sholat ini sangat ringan. Bagaimanapun masjid mushollanya, menggugah jamaahnya, ya kalau belum dapat hidayah itu ya nggak bisa. Walaupun corong miknya dikesarkan, kalau belum dapat hidayah nggak bisa. Uang banyak, harta banyak, tapi ketenangan itu sesungguhnya bukan di sana. Dekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, upaya pendekatan diri adalah ya, saya kena percaya jamaah yang hadir pada kesempatan ini hatinya sudah tenang, sudah bangun subuh, sudah penuh keberkahan. Bahkan kemarin jamaah meminta agar disediakan ya teh dan kopinya. Kini menganggur, nggak ada yang mau minum. Saya tengok nganggur. Nah, itulah manusia, diminta dikasih, nah, berpikir menggunakannya. Untuk itu kita fasilitasi. Dulu heboh bagaimana supaya ada dispenser, ada gula, ada kopi. Ternyata enggak. Jawabannya, di mana ada gula, di situ ada semut. Bukan di mana ada gula dan kopi, di situ kita minum pagi, tidak. Nah, tapi itu fasilitasi oleh pengurus agar kita bersenang di sini. Ya, sambil ngopi beribadah. Ya. Oleh karena itu, ya mencari ketenangan. Memang betul apa yang disampaikan Rasulullah. Maka bersegeralah, ya, bersegeralah ke masjid. Sari'u fil masjid, fa innahu tatma'innul qulub. Sesungguhnya di masjid itu mendapatkan sebuah ketenangan. Oleh karena itu, pertama terhindar dari sifat orang munafik karena dia berkunjung ke masjid. Yang kedua dapat sholat berjamaah, subuh mubarakah. Subuh ini luar biasa. Kalau sudah bangun tidur, ya dunia ini penuh kesibukan Pak. Semuanya sibuk. Tinggal lagi Bapak Ibu pandai mengontrol waktunya. Waktunya dipanggil, ya sebelum azan itu sudah dikumandangkan mengaji-ngaji. Nah, kalau mengaji terus ada juga yang keberatan. Tidak mengaji juga bertanya. Jadi begitulah manusia. Mengaji untuk membangunkan. Sudah dibangunkan, masih sebentar lagi, bermalas-malas. Oleh karena itu, salah satu sifat orang munafik adalah bahwa mereka di sana wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Apabila mereka mau melakukan sholat, mereka bermalas-malas. Tapi Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan ini asal dipanggil, mereka bergegas-gegas. Nah, gitu. Mereka bersegera. Di mana sumber suara itu ya? Nah, rata-rata saya lihat Bapak Ibu, jamaah kita kalau ada orang baru, baru datang dia nengok anaknya kuliah di UNP atau tinggal di Air Tawar, dia cari sumber suara. Di mana suara itu ya? Di mana masjidnya? Kan begitu. Karena masjid yang dicari untuk pergi sholat berjamaah. Artinya ketika kita terbiasa untuk sholat berjamaah, dimanapun nanti tinggal dia akan mengejar itu. Mudah-mudahan Bapak Ibu pada waktu yang singkat ini kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Ibrahim yang kita bacakan rakaat kedua tadi ayat 40. Rabbi ji'alni muqimas shalah. Ya Allah, jadikanlah aku orang selalu mendirikan sholat. Wa min zurriyati, bukan kita saja, tapi anak cucu kita. Wa min zurriyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, terimalah doa kami. Semoga ini terus kita doakan agar bukan kita saja yang terus berjamaah ke masjid. Maka semestinya dibawa keluarga, sehingga doa ini semoga dikabulkan Allah. Untuk kita khususnya, maka perbanyaklah doa. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah kami, bantulah aku dalam hal mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan memperbaiki ibadah kepadamu. Setiap saat gunanya ini adalah bagaimana supaya ibadah kita lebih baik untuk seterusnya, baik kualitas
maupun kuantitasnya, dan terhindar dari sifat-sifat orang munafik. Karena berdasarkan An-Nisa ayat 142, salah satu ciri orang munafik disebutkan di sini, apabila mereka melakukan sholat, mereka lakukan dengan bermalas-malas. Dan juga Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dia sudah sholat, maka beribadah pun mereka melakukan perbuatan riya, mempertontonkan amalnya kepada manusia. Ternyata di ujung ayat, mereka sesungguhnya tidak mengingat Allah kecuali hanya sedikit. Semoga bermanfaat kultum kita pagi ini. Berbahagia maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.